gitu. Mau bunuh diri tapi gini, ini kalau dibikin film komedi lucu kali ya. Aduh ya Allah, aku mau mati aja tapi aku takut sakit gitu. Jadi kayak ngapain ya gitu. Kalau mikir kayak gitu. Mikir kalau nyayat gue takut darah gitu loh. Jadi kayak ngapain ya minum obat nyamuk. Kalau nggak mati sakit tenggorokan. Jadi mikir dulu gitu. Jadi kayak mikir dulu gitu mau bunuh diri ngapain. Nggak lu waras. lu waras itu, lu waras iya. Prilly Latuconsina mengaku pernah depresi sampai mau bunuh diri. Prilly Latuconsina adalah salah seorang aktris kenamaan tanah air yang sukses mencatatkan banyak film box office. Prilly Latuconsina menjadi salah seorang aktris muda berbakat yang dimiliki oleh dunia hiburan Indonesia saat ini. Kecantikan dan kepayawannya dalam berakting membuat Prilly banyak disukai oleh masyarakat terutama kaum adat. Namun ternyata Prilly Latuconsina juga pernah menjadi korban bully sampai sempat memiliki keinginan untuk bunuh diri. Ia mengaku tidak memiliki cita-cita menjadi seorang aktris. Menurut dia, hal tersebut bisa terjadi lantaran dirinya gagal memenuhi ekspektasi para penggemarnya. Pernyataan itu diungkapkan saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Gara-gara bulian itu, Prilly Latuconsina pernah memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya karena pemberitaan negatif yang beredar luas di dunia maya membuat dirinya sering merasa bersalah terhadap keluarganya. Prilly mengaku pikiran itu muncul saat dirinya dirundung publik saat awal popularitasnya sebagai artis. Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran dirinya gagal memenuhi ekspektasi penggemarnya. Ya itu tadi, karena aku orangnya cuek, terus aku juga orangnya tidak terlalu menjaga penampilan sehingga jadinya akumulatif kan, dibully masalah fashion, dibully masalah pemberitaan-pemberitaan yang ada padahal nggak tahu itu pemberitaannya datang dari mana. Terus waktu itu juga aku karena sinetronnya meledak, terus dipasangkan sama pasangan aku pada saat itu, tiba-tiba orang kayak menuntut aku harus pacaran gitu sama dia, padahal aku punya kehidupan normal yang lain gitu loh. Ya waktu itu kan pasangan aku kan waktu sinetron dipasangin sama Aliando kan. Prilly merasa bersalah dengan keluarganya karena pemberitaan perundungan dirinya tersebut. Ia mengaku pernah merasa ingin mengakhiri hidup. Tapi di sisi lain ia sendiri takut untuk melakukan bunuh diri. Saat itu aku mau bunuh diri tapi begini. Duh ya Allah, aku mau bunuh diri tapi takut sakit, ungkap Prilly. Menjadi korban bullying memang bisa menjadi salah satu faktor penyebab seorang merasa ingin mengakhiri hidup. Bullying bisa menimbulkan efek mendalam kepada korban, terutama tentang caranya berpikir dan merasakan sesuatu. Korban bullying rentan merasa sangat tertekan, tidak berharga, dan putus asa. Kondisi itu yang pada akhirnya bisa menyebabkan depresi, seperti yang dulu dialami oleh Prilly Latuconsina. Prilly Latuconsina sempat ingin mengakhiri hidup akibat dibully hingga depresi. Pengakuan mengejutkan ini diungkapkan Prilly saat menjadi bintang tamu di dalam kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Kepada Denny Sumargo, Prilly mengaku hal tersebut terjadi di awal popularitasnya. Kala itu, dirinya menjadi sorotan publik seiring dengan kesuksesan sinetron yang dibintangi hingga membuatnya terus menjadi pemberitaan. Sudah jadi artis. Cerita, Wak. Iya, cerita, wow. Seneng aku denger gini-gini. Iya, pas udah jadi artis kan kayak tiap hari muka aku ada di infotainment. Aku ada di fase dimana apa yang aku lakukan sedetail apapun tuh masuk infotainment. Ada tuh di fase itu. Tahun berapa sih? 2014 lah. Okay. Soalnya kan sinetron kan, terus sinetronnya rating 1. Iya. Alhamdulillah gitu kan. Terus tiba-tiba, nah nggak ngerasa kan kalau terkenal. Kamu nggak ngerasa terkenal? Enggak. Makanya ada video aku bagi-bagi nomor telepon karena nggak ngerasa terkenal. Orang tua harus ngelihat, harus buka TV ada berita negatif anaknya kan nggak enak dong. Ya, jadi omongan tetangga. Jadi omongan orang gitu. Nah itu yang jadi apa ya, yang jadi pressure buat aku. Apalagi orang tua aku tuh baik banget, mereka sangat mendidik aku dengan baik. Tiba-tiba ada berita-berita negatif di luar kontrol mereka, kan aku jadi lebih merasa bersalah
tambah depresi. Jadi tambah kayak aduh gimana nih orang tua gue nggak nyayat tangan gitu? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Lu sempet. Lebih lanjut, Prilly Latuconsina menjelaskan setiap dirinya tampil selalu dibully netizen, baik gaya berpakaian hingga make up yang digunakan mendapatkan komentar buruk dari netizen. Jadi setiap aku tampil, tiba-tiba ada aja nih bulian. Prilly baju jelek banget sih, nggak tahu fashion gitu-gitu. Dulu aku dikata-katain nggak tahu fashion gini-gini. Karena ya emang cuma pakai baju kan seadanya aja ya, kita taunya pakai baju celana kemeja. Udah gitu, mana ngerti anak umur 18 tahun disuruh fashion gitu kan, nggak ngerti. Dan kamu nggak ngerasa itu perlu dilakukan? Nggak ngerasa perlu dilakukan gitu, nggak ngerti ada profesi fashion stylist gitu, nggak ngerti gitu. Sama kan. lagi gue juga nggak tahu dulu. Iya. Terus dikata-katain masalah baju, dikata-katain masalah makeup, balik lagi dulu aja pakai bedak bayi gitu, belum ngerti pakai makeup beneran gitu. Setiap aku tampil, tiba-tiba ada aja bulian. Prilly bajunya jelek banget sih, nggak tahu fashion. Dulu aku dikata-katain, mana seperti anak 18 tahun ngerti fashion, nggak ngerti. Mana ngerti anak 18 tahun ngerti fashion, nggak ngerasa itu perlu dilakukan. Dikatain masalah baju, dikatain masalah make up, jelas Prilly. Tanpa disadari hal tersebut menjadi tekanan untuk Prilly, dia pun merasa harus memenuhi ekspektasi setiap orang. Terlebih sebelumnya Prilly Latuconsina tidak pernah terfikirkan ingin terkenal dan menjadi artis. Karena aku orangnya cuek dan tidak menjaga penampilan sehingga akumulatif dibully masalah fashion. Dibully masalah pemberitaan-pemberitaan yang gak tahu itu datang dari mana. Terus waktu itu sinetron aku juga meledak. Aku dipasangkan dengan pasangan aku saat itu. Tiba-tiba orang menuntut aku kayak harus pacaran sama dia. Padahal aku punya kehidupan lain, ujar Prilly. Dini Sumargo lantas menanyakan apa yang terlintas dalam pikiran Prilly Latuconsina saat menghadapi bulian dari para penggemarnya. Prilly mengaku bahwa keinginannya untuk mengakhiri hidup masih kalah besar dengan rasa takut yang dimiliki. Walaupun merasakan depresi, Prilly Latuconsina juga merasa takut yang sangat besar dengan kesakitan saat itu. Dalam pikiran artis cantik yang saat ini hanyalah rasa takut sakit. Lu sempet akhirnya mau ngapain? Di pikiran doang. Saya kan emang anaknya agak-agak sengklek ya. Iya itu. Jadi pada saat itu mau bunuh diri, tapi gini, ini kalau dibikin film komedi lucu kali ya. Aduh ya Allah, aku mau mati aja tapi aku takut sakit gitu. Jadi kayak ngapain ya gitu. Kalau mikir kayak gitu. Mikir kalau nyayat gue takut darah gitu loh. Jadi kayak ngapain ya minum obat nyamuk. Kalau nggak mati sakit tenggorokan. Jadi mikir dulu gitu. Jadi kayak mikir dulu gitu mau bunuh diri ngapain. Nggak lu waras. lu waras itu, lu waras. Jadi, ngapain deh nggak sakit ya gitu. Iya. Oh, lu mau bunuh diri yang nggak sakit? Nggak sakit. Oh, iya, Cuma pada saat itu emang namanya juga masih kecil, jadi kayak ini sih karena aku udah sembuh dan udah melewati itu, jadi pas diceritain bisa ketawa ya. Bisa ketawa. Cuma pas di momen itu aku inget banget, emang sangat depresi banget. Aku 4 hari nggak keluar kamar, nggak mau makan. Mama aku sampai nangis-nangis ngeliat aku, kenapa sih nih anakku kayak gini gitu.